Nunggunya Bu. Ya. Kalau kau senang hati bilang hore. Hore. Kalau kau senang hati bilang oke. Oke. Kalau kau senang hati bilang begitu. Kalau kau senang hati bilang siap. Siap. Siapa yang mau jadi ibu hebat? Saya. Ayahnya nggak ada ini ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadinya saya mau ajak istri saya kalau sih untuk berbagi cerita juga, karena kapasitas perempuan kayaknya lebih asik gitu kan. Dan nanti karakter suara tokohnya nanti lebih dapat kalau perempuan contohnya. Tapi hari ini membuka aja, maksudnya pengenalan. Mudah-mudahan nanti kegiatan internal seperti ini itu bisa dilakukan beberapa kali, Ustazah dan Ustaz. Gitu kan. Tadi ngobrol-ngobrol juga sama Pak Rusdi bahwa Mahfazah ini semakin besar. Mahfazah ini sudah siap bikin planning pesantren ke depan. Nanti mobilitas Ustaz dan Ustazah Umi ini akan lebih banyak lagi. Oleh karenanya butuh trainer, butuh tenaga pendidik yang ceria dan memiliki beberapa kemampuan. Dan ini nggak bisa secara alamiah hadir seperti itu. Harus ada pelatihan. Insya Allah maka kamu izin beberapa tahun baru, pergantian tahun baru kemarin izin menyampaikan kalau bisa ada pelatihan internal untuk meningkatkan kapasitas pengajar, insya Allah ya. Karena nanti kan puasa makin besar, dan mobilitas besar makin luar biasa. Nanti yang di bawahnya kalau belum siap agak repot juga. Tadi banyak cerita sama Ustaz Rusdi, ada satu orang yang jadi pionir ngajar 1, 2, 3. Itu baru satu. Nanti kalau lebih banyak lagi akan lebih keren lagi. Insya Allah. Yuk siap. Kalau saya bilang awan tarik nafas, kalau saya bilang hujan hembuskan. 1, 2, 3. Sebelum dulu. Belum fokus. Udah main tarik nafas aja. 1, 2, 3. Awan, hujan. Awan, hujan. Kita niatkan dengan belajar apapun itu namanya, mau dongeng, mau sirah, mau cerita, mau kisah, apapun itu namanya, intinya kita belajar mengenai cara yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabatnya. Sebagian besar perjalanan Rasulullah dan isi Al-Quran itu ternyata banyak kisah-kisah. Bahkan di dalam Al-Quran ada satu nama khusus, yaitu surat Al-Qasas. Cerita semua jadinya. Jadi kita mau belajar tentang cerita, ya memang ajaran dalam Islam itu banyak notabene-nya tentang kisah atau cerita-cerita. Bayangkan, 1, 2, bayangkan. Oh nggak bisa bayangin ya? Jadi ini saya mengambil satu benang merah. Ketika Umar dan Ali ketemu Nabi Muhammad, saat itu Uwais Al-Qarni udah pulang duluan kan, karena nggak bertemu sama Nabi Muhammad. Habis itu Nabi Muhammad memanggil Umar dan juga Ali, dipanggil. Habis dipanggil diapain? Diceritakan. Sampai kedua sahabat ini takjub. Wah, ini kalau saya ketemu sama orang ini nih, saya harus peluk beliau. Saya mau minta doa. Emang disuruh minta doa sama Nabi Muhammad. Karena saking dahsyatnya cerita yang dibawakan bukan dari malaikat Jibril dulu, diceritain kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad menceritakan kembali kepada sahabatnya. Bayangkan kalau misalkan kisahnya itu nggak benar-benar serius diceritakan, plotnya, urutannya, klimaksnya, hikmahnya nggak diceritakan dengan baik, kira-kira ada pengaruh nggak kepada para sahabat? Nggak akan terjadi. Oleh karenanya cerita itu pada dasarnya disenangi oleh banyak orang, betul nggak Bu? Apalagi kalau ibu-ibu ya, kayu berkokok pagi-pagi. Suara apa tuh? Suaranya persis lah. Papa, aku mau belanja dulu. Iya, ketemu dari warung sama sahabatnya kan. Kira-kira ada cerita nggak Bu? Ada dong, pasti. Oh, kamu tahu Bang, masih ini yang biasa-biasa terjadi ya. Ngobrol, banyak cerita dan sebagainya. Intinya manusia itu senang sama cerita. Betul nggak Bu? Nah, kalau suatu hal yang sudah kita senangi, lalu kemudian kita kembangkan, itu akan menjadi perkara yang luar biasa. Insya Allah. Baik, hari ini saya tidak akan memberikan teori bagaimana pentingnya storytelling,
mendongeng nggak usah, karena itu udah bukan ranahnya lagi ibu-ibu sekalian, karena ibu-ibu sudah bagian dari dunia anak-anak gitu kan. Kecuali kalau memang forumnya ini ada profesional lain, maka saya menjelaskan pentingnya bagaimana belajar dunia storytelling. Nggak hanya buat ibu-ibu, tapi bapak-bapaknya juga sangat penting sekali untuk pendekatan antara orang tua dan anak, itu dahsyat. Nah, sementara hari ini saya akan menjelaskan langsung kepada tekniknya. Siap? Ya. Benar kan siap nih? Siap. Yang namanya teknik berarti harus langsung latihan. Nah, jadi hari ini saya akan mengajak ibu-ibu sekalian, ustaz-ustazah sekalian untuk latihan storytelling. Tapi sebelum itu ada kabar bahagia dulu. Seminggu kemarin nih dari tanggal 8, 9, 10, 11 sama besok Senin 14 itu saya diamanahi untuk jadi juri tingkat kota. Nah, jadi wali kota mengadakan lomba bertutur, menyusun kata-kata menjadi sebuah cerita bertutur. Ternyata yang ikut banyak sekali, antusiasme anak-anak sekolah itu banyak sekali, 1000 lebih yang ikut. Angka yang luar biasa itu, 1000 lebih yang ikut. Tapi sayangnya memang saya nggak tahu tentang bagaimana menyeleksinya. Ternyata pihak dari perpustakaan itu menyeleksinya dengan cara voting upload ke Instagram, lalu siapa yang votingnya paling banyak, ya udah dia masuk final. Habis itu kan ketemuan meeting kan dengan pengurus bapak-bapak di Pemkot, di Pusda. Lalu kemudian saya lihat ini kayaknya banyak banget nih yang view nih. Nah, karena saya sedikit gaknya nanti teknologi juga, maksudnya IT juga ya. Pas dilihat ada yang view-nya, like-nya itu 1000. Kota mengadakan lomba mendongeng nasional. Ini dahsyat sekali. Biasanya yang ada nasional itu perpusnas. Yang sering ngadain itu perpus. Nah, ini Tangerang mencoba untuk mengadakan, nggak tahu itu bagaimana sejarahnya. Akhirnya lomba lah. Beberapa perwakilan dari berbagai daerah datang kumpul jadi satu lomba. Nah, model-modelnya tidak ada perwakilan kota Tangerang yang nggak ada. Nah, yang menang itu kebanyakan dari Pandeglang ada 2, Tangsel ada. Dan model-modelnya pada saat itu Tangsel saya yang lagi ngajarin. Saya menang, anak yang saya ajarin itu menang. Nah, saya mendengar dari diskusi Pak Wali mengatakan bahwa ini nggak ada yang menang, Tangerang bagaimana? Yaudah ada ya dah, buat Tangerang aja. Dari situ saya mengambil penjelasan bahwa mudah-mudahan dengan adanya wadah tertutur ini ada kemampuan anak yang bisa nanti mewakilkan kota Tangerang ke tingkat nasional. Masya Allah, ternyata pas 1000 itu tampil diseleksi, jadi tiap harinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat saya menyeleksi 12 peserta, jadi per hari 12. Oh ini yang poinnya banyak, pas dilihat sama semua. Hari kedua pas dilihat sama semua. Pas dilihat hari ketiga sama semuanya. Habis itu saya ngasih evaluasi buat adik-adiknya, plus ada guru-gurunya kan. Apa aja sih kesamaan yang terjadi pada lomba? Nah, hari ini saya akan kupas buat ibu semuanya. Tepuk tangan dulu. Oke. Apa aja sih jadi dalam dunia storytelling itu yang paling banyak yang jadi perhatian khusus buat Dewan Juri itu adalah dari pemahaman cerita, lalu kedua karakter suara, boleh catat itu, pemahaman cerita, karakter suara, lalu kemudian gestur tubuh. dan yang terakhir, yang keempat adalah kreativitas. Yang ketiga gestur, Kreativitas. yang keempat kreativitas. Buat ini ya, penjurian. Gestur ya kak, yes, kreativitas. Cari dulu hurufnya. Yes. Yang pertama pemahaman dulu. Yang pertama pemahaman cerita. Yang kedua vokal. Apa yang? Yang kedua tadi apa? Kedua karakter. Karakter suara, ya. Yang ketiga gestur, gerakan. Yang keempat adalah kreativitas.
Karakter. Nah, yang saya dapati ketika 1000 pencerita yang kemarin ikut lomba, nah ini Iya, nanti boleh hasilnya ini karakter. yang lomba ini Karakter adalah suara. perwakilan Ayo. dari kelurahan. Nanti bapak-bapak nih yang bakal cerita suaranya tentang itu dia. wilayahnya masing-masing. Dia ada Saya mau karakternya. lihat Ya, apakah nulis kan udah mereka karakter suara. monoton juga seperti 1000 anak yang kemarin. Baik, pertama pemahaman cerita ya, kita kupas dari pemahaman cerita dulu ya. Jadi dalam bercerita, ibu-ibu sekalian, ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Apa aja itu hal-hal yang perlu diperhatikan? Kontennya atau isinya. Kalau bunda-bunda mau bercerita tentang fabel, ya, cerita binatang-binatang itu sertifikat boleh. Mau digaya-gayain boleh, mau dilucu-lucuin boleh, mau dikonyol-konyolin juga boleh. Lalu kemudian ada kisah tentang sejarah, kayak misalkan cerita tentang ada yang cerita tentang peninggalan itu asal mulanya gimana, batu ceper itu asal mulanya gimana. Nah itu kreativitas boleh, dibikin manipulasi juga boleh. Fakta-fakta yang menyerempet itu boleh, maksudnya karakter orang itu bagaimana dibuat-buat boleh. Nah lalu yang pertama itu boleh diobok-obok, yang kedua mulai sedikit harus diseleksi. Yang ketiga ini adalah sirah atau cerita. Nah ini hati-hati. Beberapa kali kamu diundang itu kesempatannya untuk bercerita tentang sirah. Nah kalau cerita tentang sirah ini harus hati-hati. Kalau bisa tidak menampilkan karakter Nabi Muhammad atau para sahabat. Kalau bisa, ya. Kenapa demikian? Karena itu kan fakta, orang mulia tidak bisa kita karakterkan. Contoh misalkan ada seseorang yang tidak menggunakan baju mendekati Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sudah berhari-hari nggak pakai baju. Ceritanya kisah 8 dinar. Lalu Rasulullah datang untuk menemui orang itu. Kenapa ente nggak pakai baju? Loh, emang nanti anak-anak bakal ini imajinasinya, oh Rasulullah suaranya kayak gitu ya. Ngerti nggak namanya? Ini nggak boleh nih. Bukan nggak boleh ya, nggak ada aturannya sih sebenarnya. Tapi kami sebagai pendongeng punya aturan di komunitas. Jadi ini ibu misalnya mencari di buku-buku mana gitu, emang ada aturan nggak boleh kamu isi ya? Terserah ibu aja. Tapi kalau kami dari pendongeng di aturan kami, kalau bisa karakter yang menurut orang-orang mulia jangan ditampilkan, kayak suaranya, gerakannya gitu ya, nggak usah ditampilkan. Terus bagaimana caranya? Pakai bahasa-bahasa ini yang tersirat misalkan. Lalu ada orang yang tidak menggunakan baju, orang miskin, lalu kemudian tidak menggunakan baju, hanya celana mendekati Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah berapa hari aku nggak punya baju? Lalu Rasulullah membuka kantongnya dan memberikan uang 2 dinar. Disuruh pergi untuk dia membeli baju. Tepuk tangan dulu. Jadi langsung pada topik apa yang dilakukan oleh Rasulullah, tidak menampilkan karakter Rasulullah. Jadi yang di sini paham Bu? Misalkan ada ini salam Buddha. Ya Rasulullah, saya habis ke pasar. Terus ini duitnya hilang. Itu duit majikan saya lagi. Masalahnya, ya nanti saya mau pulang, nanti saya ngomelin. Ya terserah itu kan. Jangan seperti itu. Paham ya Bu ya? Jadi kalau bisa kita jangan menampilkan karakter orang-orang mulia. Ini kalau sirah nabawi. Wah. Paham ya Bu ya? Kalau mapel boleh diobok-obok. Misalkan ada seekor burung lagi terbang. Tiba-tiba di depan ada tiang listrik, jedek jatuh kan. Ketawa anak-anak bebas itu terserah. Aduh, kepalaku sakit. Datanglah kemudian laba-laba. Kamu kenapa? Aku habis ketiban pohon kelapa. Ya terserah itu mah bebas ya. Mau digaya-gayain, mau dilucuin bebas. Lalu kemudian kisah-kisah kayak yang Tangerang lakukan, ini kisah sejarah lingkungan. Misalnya gagak, ini asal mulai itu gagak gimana nih? Nah, Nana mulai bercerita. Tentu yang namanya sejarah itu ada yang dua sudut pandang. Entah itu dibuat-buat, betul ya Bu ya? Entah itu memang